li'anna haqqahu ayanduma wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik. Karena semestinya seorang hambanya Allah ketika entah karena faktor apa DWK masih melakukan dosa karena disebut hanya sebatas manusia biasa, wis bagi orang masalah, sing penting tas kue ngerasa salah terus jaluk ampun, ngoten. Jadi berbuat salah itu sangat manusiawi, maknanya ngoten. Berbuat salah itu sangat manusiawi, sing penting setelah salah ngaku salah lan minta ampun, itulah manusia. Manusia pun bener bae angel awites bab dudu malaikat. Berarti lamun seseorang berbuat dosa, melakukan maksiat didasari dengan kesombongan pada baik karo iblis. Waman utawi sing sapa wong iku atoa nglakoni taat sapa man, wa huwa hale utawi man iku yabki nangis sapa man hayaan karena arai izin minallahi taala sang Allah Subhanahu wa taala, wa khaufan lan karena arai wedi minhu sang Allah taala ala taksirihi ing atase kesalahane man fitil taati ing dalam iku taat. Sapa wong sing lagi taat, oke langsung. Jadi lagi taat seseorang, dibalik ketaatannya dia tuh menangis. Lagi taat mawon kinang nangis, lagi ngelakoni kebagusan DWK meneteskan air mata. Karena apa? Dibalik ketaatannya dalam jiwanya, ya Allah, jangan-jangan dibalik ketaatan yang saya lakukan saat ini masih mengandung berbagai macam kesalahan pada prakteknya atau yang lainnya. Jadi wong taat kan aja seolah-olah langsung ujub. Maknanya mau loh, seorang melakukan taat jauh dari kata ujub. Bahkan DWK menangis. Ada rasa khawatir di balik ketaatan. Di situ ada kesalahan. Orang sempurna taat Gusti wedi. Maka wong sing mampu berbuat itu, walaupun DWK taat, orang rasa hebat, ya, masih tetap ngaku ake salah mulane enta sembayang ke istighfar udah langsung. Tas sembayang mawon kula ki kongkon istighfar. Tas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kongkon ngucap astagfirullah al-azim. Itu bukan hanya sebatas untuk mengistighfari atau mohon ampun terhadap dosa kesana. Termasuk tujuannya adalah kalau memang dalam ruku kita, kalau memang dalam sujud kita jauh dari kata sempurna, Gusti kulakin jaluk ampun, mampunya kula semonten Gusti. Bisa jadi karena kebodohannya kula. Nalika kula boten khusyuk, mungkin kemampuannya kula semonten Gusti, mulane kula jaluk ampun, astaghfirullahal azim. Jadi nalika seseorang melakukan taat, ada rasa takut, ada rasa khawatir sehingga dia menangis di balik ketaatannya, maka ya fa innallaha mangkastune Gusti Allah taala iku yudkhilhu bakal nganjingaken supallahu ingman al jannata ing swarga, wa huwa halatu iman iku yadhaku senyum gemuyu sapa man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, Bapak hadirin wal hadirat ingkang semoga selalu mendapatkan rahmat serta hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula teng dalu Jumat puniki upami boten sawon kliwon niki ya Pak ya. Nggih. Jare kula wong Jawa diarani yen iku Jumat kliwon. Alhamdulillah kula kelih panjenengan masih tetap dipun paringi sehat walafiat
bukti sehat kalawau adalah kula saged hadir sebagaimana biasa tiap hari Jumat yaniku menghadiri satu majelis jamiah di mana teng selebete majelis kalawau ada sedikit pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu dengan wawasan-wawasan pikir kalawau kula berharap akan maghfirah dan rahmatnya. Dan juga teng majelis puniki insyaallah ada sedikit taklim, semoga mawon taklim kalawau saged manfaat ya, kula sedikit atau banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan paham-paham agama sing leres, terus kula berusaha sedikit demi sedikit mengamalkannya sing pada akhirnya kula sedaya termasuk orang-orang yang selamat minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para hadirin yang hormati, kula kedah nyempetaken waktu kanggo sing aran tolabul ilmi. Kula niki kedah mungkin kabeh wong nggak ada kesibukan, mungkin wong nggak ada kerepotan, kadang ada lelah di sana. Tapi perlu dipun pahami bahwasannya kula niki sing aran manusia bukan hanya sebatas kumpulan yang bersifat jasmani, kumpulan yang bukan hanya bersifat jasmani. Di balik diri kula sebagai manusia juga ada yang namanya rohani. Jasmani duweni kebutuhan dewek, rohani juga mempunyai kebutuhan sendiri. Kebutuhan jasmani apa? Jenengan kasiang ngalor ngidul ngetan ulon mengkebon sawah nggati sing aran materi kanggo nyukupi awak dewek, kanggo nyukupi keluarga. Iku kebutuhan jasmani. Termasuk di balik diri kula yang namanya manusia ada yang namanya rohani, sesuatu yang tidak tampak. Maka kebutuhan rohani juga sesuatu yang tidak tampak pula. Tidak atau bukan sesuatu yang bersifat kasat mata. Bukan sesuatu yang istilahnya bersifat materi. Itu kebutuhan rohani. Maka ciri-cirinya wong sing beruntung adalah mereka yang mampu mengakselerasikan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kira-kira sesuai dengan kadar kebutuhannya masing-masing. Semoga mawon ya, semoga mawon. Apa yang kita lakukan ya sedikit ngaji niki sebagai bentuk nurute kula, taate kula, manute kula ning salah satu dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Kanjeng Nabi pernah dawuh. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Becik netepana sira yaiku sing sering lelungguan dodok-dodok karo para alim ulama. Punten. Artinya dodok nemengketen yang dibacakan adalah kalam-kalam ulama. Yang dibacakan adalah dawuh-dawuhnya ulama. Yang dawuh-dawuh tersebut referensinya adalah tidak lepas dari yang namanya kitabullah wa sunnatu rasulih. Dawuh-dawuh ulama kabeh tidak lepas ya. Ya niku merujuk ning dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala atau merujuk ning dawuh-dawuhipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallamku. Salah satu manfaatnya kula kali panjenengan sering mujalasah bil ulama. Terus wastima'i kalamil hikmati. Jadi Kanjeng Nabi alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hikmati, lan merongokna nasihat-nasihat yang bersifat hikmah, pitutur kesainan niku sing namine kalam hikmah dari para ahli hukama. Karena apa? Pentingnya kula mujalasatil ulama, pentingnya kula istima ya, merongokna dengan kalamul hukama. Sebab jare Kanjeng Nabi, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Punten. Jasmani ana matine. Ya langsung. Jasmani ana sakite.
Begitupun Pak, jangan lupa rohani juga ada sakit di sana. Bahkan yang sangat dikhawatirkan adalah ketika rohani kita wis masuk kategori rohani yang mati. Khawatir ya. Di mana ketika kali panjenengan sering mujalasah bil ulama, wastimai kalamil hukama, ngrongokna pituture wong-wong ahli hikmah, berharap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan bumi yang mati, punten, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menyuburkan bumi yang gersang, begitupun kalau hati kita ada sakit di sana, kalau hati kita bahkan punten wis masuk kategori mati di sana, maka dengan barokahnya kalamil ulama, dengan barokahnya kalamil hukama, maka sebagaimana hidupnya bumi yang mati menjadi subur, begitu pula hati yang sakit, hati yang mati pun akan hidup kembali. Alhamdulillah. Jadi hindari kula niki hati yang sakit, dan juga napa malih sampai hatine kula kali panjenengan termasuk hati yang mati. Cuma Pak, kapas sakite ngawak mak rasa. Punten, kapas sakite ngawak rasa lara untu, aduh luar biasa. Itu sakit jasmani. Saking luar biasanya lara untu sampai anak istilah diwalik kadang-kadang wong sing lagi lara untu mah lebih baik dia sakit hati daripada sakit gigi. Saking larane waktu gua. Kok bagi wong sing sakit hati lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya wong kono tergantung keadaan. Ya. Artinya betapa pentingnya kula niki memelihara hati kula agar selalu hidup. Ciri-cirine wong sing atine urip adalah selalu siap untuk menerima nasihat kebagusan. Alhamdulillah. Jadi semoga ya, semoga senajan titik semoga kalau memang ada sakit dalam hati kita, pada akhirnya hati kita menjadi sembuh. Alhamdulillah. Para bapak, para yang hormati, sing sabar ya dalam kita menjalankan aktivitas ibadah, sing sabar. Kata sabar nih Pak, paling memang istilahnya paling mudah untuk diucapkan. Kata sabar nih paling gampang diucapkan ning lisan, tapi prakteknya abot yang kira-kira abot yang bungkanane ya. Ngomong sabar dalam kondisi ikhtiar, kula lagi orang kenang cobaan, sabar gampang Pak. Tapi sejauh mana kadar kesabaran seseorang ketika dirinya memang lagi dirundung masalah, ketika dirinya lagi kenang cobaan, ketika dirinya lagi dicoba kenang musibah, di situ terukur sejauh mana kadar kesabaran seseorang. Diukur. Ya, semoga kula di antara kula mungkin ada yang mungkin lagi dalam suasana ikhtiar santai. Semoga ngerongokna nasihat sabar. Pada akhirnya di titik di mana kula memerlukan sikap sabar itu, maka rasa sabar itu akan muncul dengan kuat. Alhamdulillah. Jadi pisan maning sabar iku enteng kecape abot sanggane. Sebab kenapa Pak Pura? Kadang yang namanya keadaan peristiwa Pak, itu akan mampu memunculkan cerminan jiwa seseorang. Bisa mana? Keadaan, situasi, kondisi itu akan mampu memunculkan asli jiwanya seseorang. Maksudnya pripun? Kadang kesulitan para jemaah akan mampu menyingkap, ya, akan mampu menyingkap hakikat jiwa seseorang sebenarnya kayak apa. Bagus lan beli sake, sabar lan beli. Dari bagus lan beli sake jiwa seseorang, sabar lan beli kesabaran seseorang,
iku kadang karena faktor keadaan dan peristiwa. Kula lagi langka apa ngomongnya istilah kan ya mampu berbicara sabar, mampu berbicara setia. Kula lagi gampang pak ngomong setia, cinta, sabar. Lamun ora ananing titik yang berlawanan mah dengan keinginannya, itu sangat mudah. Tapi ingat punten, suatu saat yang namanya waktu ikhtiar itu bisa hilang. Suatu saat waktu di mana seseorang bisa memilih itu akan hilang. Di mana seseorang akan ditempatkan di satu kondisi di mana seseorang sudah nggak mampu untuk memilih keadaan. Saat itu Pak, sabar seseorang dipertanyakan. Aslinya jiwanya ku sabar tan boten. Aslinya wongku setia ta boten. Aslinya wongku lagi pada jembare mah soulmate. Lagi pada normale yang ngomong setia. Iya Kang. Setia. Atau apapun itu contohnya. Para jamaah yang hormati, mulanya tentang hal itu, artinya semoga kalian ini siap-siap. Dalam satu kondisi di mana mungkin nggak suka, kalau selama ini kita mampu berbicara sabar dengan mudahnya, waktu itu kira-kira ucapan sabarnya kula bukan hanya sebatas di lisan, tapi tertuang dengan jiwa kita. Pada akhirnya kondisi yang mungkin kita nggak suka tidak mampu merubah kesabaran kita, tidak mampu merubah kesetiaan kita, tidak mampu merubah prinsip kita selama ini. Alhamdulillah. Para jamaah yang hormati, qala ahadul hukama, sampun dawuh sopo ahadul hukama, salah swijine ulama ahli hikmah. Apa dawuhe? Yu'rafu zauju inda maradi zaujatihi. Yu'rafu zauju inda maradi zaujatihi. Yu'rafu bisa den kinawerwi sofo azauju pasangan lanang alias bojo lanang, suami. Aslinya seorang suami setia atau boten ning pasangan kita, iku teruji ora lagi ning posisi normal, teruji ora lagi ning kondisi wajar, baik-baik semua. Tidak. Sampean sebagai seorang suami dikatakan suami yang benar-benar setia dan bertanggung jawab, benar-benar suami yang mempunyai cinta dan kasih sayang ketika kondisi itu datang. Apa kondisinya? Lamun sesuai kalian dawuh ahadul hukama pengriki inda marodi zaujatihi. Inda marodi zaujatihi, nalikane pasangane kula, istri kula lagi kenang coban sakit awake. Tuh Pak, kula ini diingatkan, punten, hari ini kula dua pasangan misalnya dengan pasangan kita lagi sehat, lagi normal. Kita dengan mudah mengatakan I love you, I miss you, aku setia, aku cinta padamu. Tapi pertanyaan, ketika hari itu datang, ya, ketika hari itu datang, salah satu dari pasangan suami istri itu ada yang didera sakitnya jasmani, mampu enggak? Bahasa cintanya akan terus sampai saat itu. Faktane kadang-kadang kapan kondisi kue lho Pak, akeh sing bliku. Artinya kula ngaji ki diingatkan, awas kok ki sing kenceng kesetiaanmu, kasih sayangmu di saat pasanganmu istilah keadaannya tidak seperti yang kau harapkan. Kata setiamu selama ini buktikan saat itu. Kata sabarmu selama ini buktikan waktu itu. Sebab kenapa? Pisan maning.
Jadi yu'rafu zauju inda maradi zaujatihi. Kesetiaan seorang suami itu akan diketahui ketika istrinya lagi dilanda sakit. Waduh, pas seneng wong wadon, lamun diopeni sampean setia apapun kondisinya di rumah luar biasa. Ini tebak kue. Alhamdulillah. Jadi kalau hari ini di antara kita ada pasangan kita yang lagi sakit, diurusi sing sabar, itulah bukti kecintaan, bukti kasih sayang kita. Kita berbicara setia aja nih waktu normal mawon. Alhamdulillah. Wa yu'rafu as-sadiqu inda syiddah, termasuk makalai ahadul hukama sawise mau pasangan suami istri sekiye wa yu'rafu as-sadiqu inda syiddah wa yu'rafu lan bisa den kinawerui sopo as-sadiqu teman setia. Apa arane kah dari bahasa zaman sekene kah? Besti, soulmate, ya, best friend, ya. Iku kadar sejauh mana kesetiaan seorang sahabat itu, Pak. Orang lagi dalam kondisi normal, ada langsung. Kalau ada di antara keduanya yang lagi kenang problem masalah, yang bidang apa nih mawon, termasuk yang bidang kesehatan apa. Sebagai bukti maukah bahwasannya pertemanan itu bukan hanya pertemanan di meja makan. Ya, saat itu hadir. Paling tidak teman kita yang waktu itu lagi kena musibah tidak merasa sendiri. Jadi wajib ropu as-sadiq inda syiddah, dalam kondisi terjepit, dalam keadaan yang bikin seseorang berat, mana teman, mana kawan akan nampak waktu itu. Jadi semoga ya, semoga mujalah saya kula mengketen ya, bukan hanya dalam kondisi ikhtiar mawon. Kalau ada di antaranya kita yang lagi ya, didera sesuatu yang tidak diinginkan, ya paling tidak kalau kita nggak bisa secara jasmani hadir di lokasi itu, paling tidak ad-du'a bid-du'a, paling tidak kita memberikan doa terbaik. Kalau memang teman kita sakit, doakan dengan kesembuhannya. Alhamdulillah. Wa tu'rafu zaujatu, wong wadon, wa tu'rafu zaujatu inda fakri zaujiha, wa tu'rafu lan bisa den kinawerui sapa az-zaujatu bojo wadon. Ari zaujun mah mudakar berarti wong lanang suami, kapa zaujatun muannas sebab ada taknis, maka berarti maknanya bojo wadon, istri maknanya. Jadi wa zaujatu wa tu'rafu zaujatu wa tu'rafu lan den kinawuri sapa az-zaujatu bojo wadon, tegese kesetiaane, kesabarane bisa weruh teruji iku nalika apa? Inda fakri zaujiha, inda fakri zaujiha, nalika lakine lagi dalam kondisi morat marit, waktu kue diuji. Wong lanang wis lawas langka pegawaian, tidak mendapatkan uang setiap harinya, yang ada hanya nganggur. Saat gue Pak, seorang istri lagi diuji kesetiaannya. Ya, lagi diuji. Ya ngomong setia, ngomong sayang, ngomong eman lagi kondisi normal mah mudah. Tapi ketika suami lagi tidak menghasilkan sesuatu, zamannya peceklik, langka kuliah, masih terjagakah kesetiaannya selama ini?
Mulane ku kapa waktu ku buktikan kesetiaan seseorang. Apakah kita seorang istri ataukah seorang suami dalam kondisi-kondisi di mana seseorang nggak suka, terukur kualitasnya, rasa sayangnya selama ini. Berarti kapal lagi normal mah ngomongnya sayang, ngomongnya eman. Ternyata dalam kondisi terjepit, misalnya kan, ya menampakkan sesuatu yang tidak semestinya. Berarti rasa sayangnya selama ini adalah satu kebohongan. Ya mas mawon pasti ngaran emas. Iku karate kan harus diuji. Seberapa karat emas tersebut? Itu melalui ujian. Termasuk ya mau kesetiaan kita, kesabaran kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diuji orang dalam kondisi jembar. Ya, diuji orang dalam kondisi ikhtiar. Ujian datang sama kita itu melalui sesuatu yang kita nggak suka. Di situ kadar kita akan nampak. Terus wayu'rafu lil abna'i wayu'rafu lan bisa den kinawruwi lil abna'i kedua piro-piro turunan. Wayu'rafu lan bisa den weruwi lil abna'i kedua piro-piro turunan inda syuyukhati walidaihim ing dalem nalika masa tuane wong tua lorone abna. Kulaki sebagai turunannya wong tua loro. Kula ngomong eman, ngomong sayang, ketika wong tua lagi sehat, lagi jag-jag, apa maning pangapura masih akeh pakaiane. Sekian pertanyaannya, apakah kita itu masih mampu menjadi anak yang baik, anak yang soleh, ketika mereka orang tua kita dalam kondisi tua tak berdaya? Ujian ini tebak kue ku Pak. Berarti mana nih apa ki? Ya kena kabeh kuliah ujian ki. Siapapun kita dalam pertemanan dengan pasangan kita, dengan orang tua kita akan diuji sejauh mana kesolehan kita kepada kedua orang tua kita itu bukan dalam kondisi orang tua kita sehat jag-jag masih berpunya. Tapi ketika wong tua kula yakni uwis dalam usia sepuh tanpa daya, bahkan kadang tidak punya apa-apa. Kesolehan anakku diuji waktu itu. Lamun sampean lari dari tanggung jawab, lamun sampean lari dari kenyataan, dari sesuatu yang harus sampean lakukan waktu itu, berarti sampean jauh dari kata soleh. Naudzubillahi min fakta Pak. Lagi wong tua masih duwe pekaya, lagi masih sehat. Ya makoten. Sering ngirim. Sebab masih ana sing diarep. Kadang kapa wong tua dalam kondisi tertentu kelalen. Naudzubillahi min dzalik, berarti beli lulus sampai saat itu. Semoga ya Pak ya, semoga aku lagi panjenengan ya mau kang ngaji maketen gitu. Semoga pada akhirnya kula mampu berbuat sesuatu apa yang semestinya kita lakukan dalam satu kondisi atau keadaan. Jadi orang salah langkah, tidak salah mengambil sikap, tidak salah mengambil keputusan. Paham ya Pak ya? Watu roful ikhwatu indal miros. Oke, mani, awas. Watu roful ikhwatu indal miros. Persaudaraan, Pak. Kakang karo adik atau sedulur lah napira. Iku kekeluargaane solidnya, persaudaraannya
akan diuji ning bidang apa? Bidang warisan. Akan diuji ning bidang warisan. Tebakuen. Kadang seseorang yang nampaknya baik dalam kondisi biasa, kadang-kadang waya kue ku karakter asli ini lo metu. Bagiannya pengen akeh dewe. Ya. Artinya pun apa? Ini sebagai informasi ting bating hal itu terjadi ning diri kula, ya. Kula ki aja sampai salah langkah, tetep kula niki harus memperlakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi watu robul ikhwatu enggal miroth, kadar nilai dari sebuah hubungan keluarga kakak dan beradik alias saudara itu akan teruji ketika berbicara tentang warisan. Fakta berbicara akeh kakang karo adik jogrek gara-gara warisan. Naudzubillah min dzalik. Jadi semoga informasi niki pada akhirnya kula niki hati. Selama ini nampak baik kayaknya, tapi dongeng jarang bahasa bayar bagi waris. Wes kepangkana mah bagiannya rea. Anu koten ya Allah. Wa yukraful mu'min. Sekiye ketika kula kali panjang mengklaim bahwasanya kula niki termasuk wong sing beriman, Kang Sulanto. Kula niki wong ya muslim ya mukmin. Diuji sampean suatu ketika ini. Diuji sejauh mana kadar imannya sampean. Wa yukraful mu'minu indal ibtila. Kadar keimanan seseorang iku akan teruji ketika dia lagi kenang coba, lagi kenang musibah. Diuji nang Gusti Allah. Kalau dia termasuk memang mukmin yang sejati, maka dia akan senantiasa bersabar atas ujian pada dirinya, sadar ikut semata-mata ujian sing Gusti Allah dan berharap hikmah di balik ujian tersebut. Jadi aja putus asa, jangan menyalahkan sang pemberi ujian. Mulane sing dingin kan terangkan bahwasannya sing aran wong mukmin idza asobathu sarra'u syakara wa idza asobathu darra'u sabara. Seseorang yang mukmin apabila dheweke lagi mendapatkan berbagai macam nikmat, dia akan bersyukur. Bukan beli mungkin nikmat baik, nom baik, waras baik, subur baik, beli mungkin. Lir ibarat anak awan karo bengi. Berarti ya anak waras, anak sakit, anak jembar, anak sempit. Maka mental seorang mukmin adalah ketika lagi dirundung musibah, dia tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja dalam kesadaran betul apa yang terjadi hari ini tidak lepas anak kersane Gusti Allah, sambil berharap menunggu solusi dari masalahnya. Dan ada roja, ada harap, semoga mawon di balik musibah ada hikmah dan berharap pahala di balik kesabaran yang ia lakukan selama ini. Jadi ya beli gampang Kang Sul. Bisa maning emas saja itu karatnya akan nampak setelah dibakar, diuji.
akan muncul 24 karat. Begitu juga dengan mental kita, keimanan kita, kesabaran kita, rasa syukur kita, kesetiaan kita. Dalam satu kondisi akan diuji semua, akan nampak asli sejatinya kita, karakternya bagaimana. Mau pisan maning. Jadi yukrafu zauji ingda marodi zaujatihi. Seorang suami akan teruji kesetiaannya, akan teruji tanggung jawabnya terhadap istrinya ketika istrinya lagi kenang sakit. Kapan wong wadon ujiane, kapan deleng wong lanang lagi ora duwe duit. Bagian wong lanang sehat waras gak paangger bae, kadang-kadang ku kapan ora duit mah. Mulane kapan bidang duit itu ujian terberat bagi seorang istri. Di sana ujiannya. Wa yu'rafus shadiqu 'inda syiddah. Ya, pertemanan juga diuji ketika salah satu di antaranya ada yang lagi kena musibah. Wa yu'raful abna'u 'inda suyukhati walidaihim. Seorang anak akan teruji kesolehannya ketika orang tuanya di usia tua, sehingga orang tua tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau memang dia hadir, maka jelas anak tersebut adalah termasuk anak yang soleh dan solehah. Persaudaraan, sedulur sekandung, itu akan diuji ketika berbicara masalah waris. Wa yu'raful mu'minu indal ibtila. Seorang mukmin akan teruji kemampuannya, keimanannya ketika dirinya lagi kenang dicoba nang Gusti Allah. Paham ya Pak ya? Insyaallah. Ya. Jadi kalau memang itu semua belum terjadi, kiai semoga kula mampu mengantisipasi ting bating kula ana ning titik kue, kula niki mampu berbuat sesuai semestinya. Alhamdulillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Durung ngantuk durung? Anggal. Wal maqalatu tasi'atu utawi iki makalah kang kaping 9 ang Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu dipun dawaken dumateng seorang sahabat Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wa huwa utawi kang aran Sufyan Ats-Tsauri iku Syekhul Imam Malikin. Sing aran Sufyan Ats-Tsauri niku salah satu gurune Imam Malik. Ya, salah satu gurune Imam Malik. Di mana seorang Sufyan Ats-Tsauri sampun dawuh, apa dawuhe? Kullu maksiatin nasya'at an kibrin fa innahu la yurja kullu maksiatin ang syahwatin. Jadi kullu maksiatin ang syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu maksiatin ang kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Jadi garis besarnya begitu. Sejauh mana kadar atau peluang di pangapurane dosane kula dumateng Allah Subhanahu wa taala itu ada keterkaitannya di saat kula melakukan dosa kula dalam kondisi apa atau dikarenakan apa. Jadi di sana mempengaruhi Pak. Ibarat reget gak? Ada reget yang memang mudah dihilangkan, ana reget sing susah untuk dihilangkan. Tergantung reget itu sumbernya dari apa. Maknanya mau kata. Jadi ibarat dosa, sampean ki duweni dosa. Dosanya sampean iki gampang dipangapurane atau alot dipangapurane nang Gusti Allah. Iku ada keterkaitannya nalika sampean berbuat dosa itu sendiri. Paham boten maksud gue lagi? Mulanya tengriki seorang Sufyan Ats-Tsauri sampai dawuh kullu maksiatin
utawi saben-saben maksiat nasyiatin kang cukul opo maksiat ang syahwatin saking syahwat ayistia,kin nafsi tegese brontone nafsu ila syai'in maring suwiji-wiji fa innahu mangkastune kullu maksiyah iku yurja bisa den arpaken apa gufronuha pangapurane maksiyah ayil maksiyati tegese maksiat. Wong sing nalika maksiat itu hanya sebatas karena dorongan nafsu. Punten, kadang-kadang wong ku Pak tidak bisa istilahnya apa ya, yang namanya kula manusia biasa, kadang-kadang ketika nafsu wis mendominasi, ketika yang namanya nafsu wis ning ubun hasrat yang sudah tidak terbendung, bidang apa baik, bidang ekonomi dan sebagainya, pengen nembukanane istilahnya, pengen dua sesuatu. Ketika seseorang dalam kondisi itu sampai melakukan satu dosa, itu masih mending. Berarti dosanya di peluang di pangapurannya lebih besar. Peluang di pangapurannya lebih mungkin dibanding kullu maksiatin nasya'at ang kibrit. Kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat nasyiatin kang cukul opo kullu maksiat. Ya, nasaat kang cukul opo maksiyah ang kibrin saking sifat sombong ai dakwal fadli tegese ngaku hebat, ngaku utama, ngaku onjo fa innahu mangkastune kullu maksiyah iku la yurja ora bisa den pangapura iku la yurja ora bisa den arep-arep opo gufronuha pangapurane maksiyah. Jadi wong ki Pak berbuat dosa iku kadang dalam kondisi yang berbeda, hanya sebatas dorongan nafsu, dalam arti weruh sadar yang dia lakukan adalah satu kesalahan. Nah, kesadarannya seseorang yang dia lakukan adalah kesalahan, aslinya ku lagi sadar Gusti niki salah, berarti dia melakukan satu dosa karena dorongan hawa nafsu. Maka dosa yang terdorong karena hawa nafsu itu punya peluang lebih besar dibanding dosa yang dilakukan karena faktor kesombongan. Apa faktor kesombongannya? Ya kayak gambaran sombongnya iblis. Nah apa iblis sira ora gelem sujud ning Adam? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah liat, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Aku lebih mulia daripada Adam. Kenapa aku mesti sujud kepadanya? Berarti maknanya apa? Iblis itu sombong. Maka ya susah di pangapurane dosanya iblis. Gambarannya kesombongan yang kula macam-macam Pak. Ya, perilaku yang tidak istilahnya, jadi perilaku ilegal, perilaku yang tidak berpayung hukum, yang didasarkan karena seseorang punya kekuatan dan punya kekuasaan. Paham bukan maksudku lagi? Atau misalnya perilaku melawan hukum karena dia merasa kuat, punya kekuasaan, punya wilayah, maka perilaku tadi itu muncul karena sombong. Sapa wani ning rean. Maka perilaku dosa tadi itu akan susah di pangapura karena munculnya yaitu didasari dengan kesombongan, sebagaimana kesombongannya iblis ketika menolak sujud kepada sosok Nabi Adam alaihi salam. Jadi maknanya priwe Kang Sul, maknanya mreten
sing aran kula manusa ya, al insanu mahalul khoto iwan nisyan, gampangane wis kapang berbuat salah asal ngaku salah. Sing dingin kan pernah diterangkan bahwasane Nabi Adam diterima tobatnya, salah satu faktor yang membuat tobatnya Nabi Adam diterima adalah ngerasa salah. Tahap berikutnya menyesali dan bertobat. Tahapan itu bertobat nggak akan muncul ketika seseorang ngerasa salah baik boten. Ana beli wong sombong wong takabur ngaku salah. Punten. Ana beli wong sing sombong sing takabur ngaku salah, ana boten. Langka. Ciri-cirine wong hilang kesombongannya adalah mereka yang mengaku bersalah. Boten. Maka wong senajan ia sudah berbuat dosa sekalipun, kalau merasa dirinya baru saja melakukan kesalahan, ngaku salah, terus diiringi dengan bentuk pertobatan, aku peluang di pangapuran yang Gusti Allah itu luwih mungkin dosa yang model begitu. Alhamdulillah. Jadi jangan sekali-kali kita melawan hukum Allah dalam kondisi kita sombong diri, merasa hebat, merasa kuat. Jangan, apapun yang membuat seseorang sombong. Jadi li'anna maksiata iblisa, karena setune maksiate, li'anna maksiata iblisin, karena setune maksiate iblis iku kana ana ofu asluha kang dasari maksiat, ofu asluha asale maksiat, ayil maksiat iku minal kibri. Kapan Nabi Adam diakui, kapan iblis mas sombong. Jadi munculnya perilaku dosa orang gelap sujud iku bersumber dari kesombongan. Yaz'amu nyana sopo iblis anustune iblis iku khairun we bagus min sayyidina Adam alaihissalam tenimbang saking sayyidina Adam alaihissalam. Wali anna zallata sayyidina Adam lan karena sesungguhe setuhune keplese di Nabi Adam alaihissalam iku kana ana ofu asluha asal asale zallah iku minas syahwati saking syahwat bisabab istiyaqihi kelawan sebab brontone Nabi Adam ila dauki tamroti syajaroti syahwati maring pengen nyicipi buai wiwitan syahwat almanhiu anha. Kan karena celerek ya kan kapan Nabi Adam mangan buah khuldi kan langsung karena celerek enggak ada kesombongan. Bahkan lamun pengen urus sejarah bisa Nabi Adam sampai rela melakukan sesuatu yang kemarin-kemarin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawi pun Allah Subhanahu wa taala wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Siralu Adam Hawa marak begajan ning wiwitan kieu. Apa maning mangan buah. Lamun sira sampai melakukan itu fatakuna minadh dhalimin, kalian akan termasuk sebagai orang-orang yang zalim. Iku dawuh Allah Subhanahu wa taala ning Nabi Adam lan Siti Hawa alaihi masalam. Ternyata Pak digoroi iblis. Iblis mulai hari ini Allah sudah membolehkan sesuatu yang kemarin dilarang olehnya. Iblis lagi Pak Adam skema Gusti Allah wis ngolihi sing bener gablis demi Allah jajar iblis demi Allah sumpah Pak iblis saking pengen meyakinkan Nabi Adam alaihissalam sampai sumpah dibalik kebohongan demi Allah jadam memang Allah dulu melarang engkau memakan yang namanya buah khuldi. Tapi hari ini Allah sudah membolehkan untuk memakan buah khuldi tersebut. Demi Allah aku bersumpah. Jadi Nabi Adam kan ngandel. Sebab iblis sudah menyebut
nama Allah dalam sumpahnya. Sebab menurut pengetahuan Nabi Adam, tidak ada seorang makhluk pun yang mencatut nama Allah untuk sebuah kebohongan. Istilahnya kan, ngoten. Ah, jebli mungkin Kang Sunanto kapoi sumpah berarti Kang Sunanto ki bener. Beli mungkin jek Kang Ros bohong, apa maning wis dibarengi sumpah. Berarti apa yang diucapkan Kang Ros ki bener 100%. Kupa. Sejarah itu. Jadi bukan murni salah Nabi Adam, karena memang ditipu kenang iblis, bahasa lainnya umumnya. Ulane Nabi Adam pada akhirnya dengan proses pertobatannya, dosanya dipangapura nang Gusti Allah, sebab jauh dari kesombongan. Alhamdulillah. Wal maqalatul asyirah. Jadi mana? Wal maqalatul asyirah utawi iki makalah kang kaping 10. Iku an ba'diz zuhadi. Dipun ceritakan saking sebagiane wong-wong kang zuhud. Wahum utawi zuhad iku alladzina wong akeh ihtaqaru kang milang-milang ina sapa ladina lid dunya maring perkara dunya. Walam yubalu lan ora peduli sapa ladina biha kelawan dunya, bal akhadhu balik pada ngalap tegese ngemet sapa ladina minha saking dunya qadra daruratihim kelawan kadar kebutuhane ladina. Apa dawe ba'du zuhad man adnaba dzamban ay tahammalahu wa huwa yadhak fa innallaha yudkhilhun nar wa huwa yabki. Wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak. Jadi mau kan ning awal kan dalam kondisi apa seseorang melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisinya tuh apa? Iku bisa mempengaruhi ning kadar dosa tersebut. Sebagaimana yang didawukan oleh ba'du zuhad, wong sing nalika urip ning alam dunya ki kangsun tidak serakah. Apa wong zuhud maknane mawon tidak serakah. Dia mengambil bagian dari dunianya hanya sebatas untuk kebutuhan, untuk bertahan hidup, untuk menopang kehidupannya. Tidak untuk menumpuk-numpuk, apalagi sampai menghalalkan segala cara. Itulah az-zuhad, wong sing zuhud. Jadi hatinya itu tidak condong terhadap materi, dalam arti pangapura. Termasuk makna zuhud adalah betapapun sampean memiliki harta banyak, tapi jiwa sampean, hatine sampean jauh dari kata cinta terhadap dunia yang sampean miliki. Sampean dalam kesadaran dunia yang sampean pegang saat itu semata-mata peparingnya Gusti Allah. Allah bisa saja mengambil kapanpun ketika Allah mau. Kue ku sifatnya wong zuhud. Jadi berapapun seseorang memiliki harta tidak membuatnya dia gelap mata atau sombong. Harta yang dia miliki dia gunakan untuk fasilitas ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang zuhud. Wong-wong sing zuhud mengkoten ki dawuh. Sapa wong sing berbuat dosa, dari man adnaba dzamban wa huwa yadhak. Nglakoni dosa bari gemuyu Kang Sun. Dosa bari seneng, happy di balik perbuatan dosanya. Oh, gelagak-gelagak bari gemuyu. Berarti maknanya apa? Ada nggak rasa takut? Jadi nalika berbuat dosa tidak ada takut sama sekali. Dalam arti gampangannya berbuat dosa bari gemaya, gemuyu. Maka man adnaba dzamban wa huwa yadhak
ay wal halu annahu yafrahu bitahammulihi fa innallaha yudkhilhun nar wa huwa yabki. Maka resikone balasannya dia akan dimasukkan terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menangis yang luar biasa. Lah mendurung dipai kesempatan tobat menjaluk ampun atas segala dosa. Ya mau kak, karena tobat itu gak abot. Sebab ngelakoni dosanya gak dalam kondisi sombong alias tertawa tertiwi. Paham betul Pak? Dieling nayajak nangtang. Seolah-olah dia melakukan pembenaran atas kesalahannya. Berarti maknanya apa? Sombong. Bukan berarti nggak berdampak. Dalam kondisi apa seseorang melakukan dosa bisa mempengaruhi regede sejauh mana. Paham betul? Dosa yang biasa istilahnya dibasuh karo banyu mawon ke orang anggo sabun bisa hilang gampangannya. Tapi dosa yang luar biasa ibarat reged nganggurin so gak angel hilang. Pada karunya mau kono jadi nodak mawon gak kadarnya berbeda. Begitupun dengan kondisi dosa kita sebagai manusia, kadarnya berbeda. Dan kadar itu bisa tercipta nalika seseorang dalam kondisi apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus ya paling tidak ngaku salah mawon aja kapa delingna malah nantang. Li'anna haqqahu ayanduma wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik. Karena semestinya seorang hambanya Allah ketika entah karena faktor apa DWK masih melakukan dosa karena disebut hanya sebatas manusia biasa, wis bagin orang masalah, sing penting tas kue ngerasa salah terus jaluk ampun ngoten. Jadi berbuat salah itu sangat manusiawi. Maknanya ngoten. Berbuat salah itu sangat manusiawi. Sing penting setelah salah ngaku salah lan minta ampun. Itulah manusia. Manusia pun bener bae angel awite sebab dudu malaikat. Berarti lamun seseorang berbuat dosa, melakukan maksiat didasari dengan kesombongan pada baik karo iblis. Waman utawi sing sapa wong iku atoa, nglakoni taat sapa man, wa huwa hale utawi man iku yabki. Nangis sapa man hayaan karena arai izin minallahi taala sang Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufan lan karena are wedi min gusange Allah taala ala taksirihi ing atase kesalahane man fitil taati ing dalam iku taat. Sapa wong sing lagi taat? Oke, langsung. Jadi lagi taat seseorang di balik ketaatannya dia tuh menangis. Lagi taat mawon kinang nangis, lagi ngelakoni kebagusan dheweke meneteskan air mata. Karena apa? Di balik ketaatannya dalam jiwanya, ya Allah, jangan-jangan di balik ketaatan yang saya lakukan saat ini masih mengandung berbagai macam kesalahan pada prakteknya atau yang lainnya. Jadi wong taat kan aja seolah-olah langsung ujub. Maknanya mau kata loh, seorang melakukan taat jauh dari kata ujub. Bahkan DWK menangis. Ada rasa khawatir di balik ketaatan. Di situ ada kesalahan. Orang sempurna taate Gusti wedi. Maka wong sing mampu berbuat itu, walaupun DWK taat, orang rasa hebat, ya, masih tetap ngaku akeh salah mulane enta sembayang ke istighfar ke langsung. Tas sembayang mawon ku lagi kongkon istighfar.
Tas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kongkon ngucap astagfirullah al-azim. Itu bukan hanya sebatas untuk mengistighfari atau mohon ampun terhadap dosa ke sana. Termasuk tujuannya adalah kalau memang dalam ruku kita, kalau memang dalam sujud kita jauh dari kata sempurna, Gusti kulakin jaluk ampun, mampunya kula semonten Gusti. Bisa jadi karena kebodohannya kula. Nalika kula boten khusyuk, mungkin kemampuannya kula semonten Gusti, mulane kula jaluk ampun, astaghfirullahal azim. Jadi nalika seseorang melakukan taat, ada rasa takut, ada rasa khawatir sehingga dia menangis di balik ketaatannya, maka ya, fa innallaha mangkastuna Gusti Allah taala iku yudkhilhu bakal nganjingaken supallahu ingman al jannata ing swarga wa huwa halu taiman iku yadhaku senyum gemuyu sapa man. Jadi taat ora ujub malah ngenes, mengko Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke surganya dengan kondisi ceria, bahagia, dengan simbol tersenyum di sana. Alhamdulillah. Jadi ibarat maukah lagi berbuat dosa ya aja karena faktor kesombongan. Gue mau korupsi, madurga kita mah ake pengacara sing bela. Madurga kita mah wongku kuat. Madurga kita mah bisa bayar hukum. Berarti dibalik dia melakukan dosa yang namanya korupsi, ada kesombongan di sana. Berarti pada karo iblis. Naudzubillah min dzalik. Sejen karo wong nalika korupsi misalnya ka pangapura, ya sama-sama dosa sama. Tapi wali-wali seorang korupsi misalnya karena tuntutan ekonomi, nggak ada pilihan lagi, dosa mah tetap dosa. Apa contohnya misalnya ka? Ya korupsi nih Pak RT misalnya ke sepira sih. Korupsi ini wa bekel sepira sih sejen karo korupsi ini menteri keuangan. Istilahnya seperti itu. Bisa jadi korupsi ini Pak RT mah karena kebutuhan pengen tuku utuh duitnya langka. Iya. Asal ngaku salah jalur pangapura terus balik kena duit yang diambil, insya Allah Gusti Allah ngupai ampura. Pak Mudan Pak. Jadi aja dianggap seolah-olah mau kayak kondisi di mana seseorang berbuat taat atau dosa itu seolah-olah maknanya pada akhirnya kadarnya sama ya, kadarnya antara berbuat taat dan berbuat maksiat itu bisa terpengaruh seseorang ketika melakukan itu dalam kondisi apa. Bila kan sering diraos, ketaatan yang seorang lakukan dalam kondisi dia sibuk, dia terjepit, tapi berusaha tetap taat, itu punya nilai yang berbeda dibanding mereka yang taat dalam kondisi ikhtiar atau kondisi jembar. Paham kan? Sama. Sebab ada susah payah yang berbeda. Para bapak, para hadirin menghormati, ya lumayan ya Pak ya, lumayan. Semoga mawon dari kepanjenengan yang sedikit demi sedikit ngaji pada akhirnya agama nekula ibaratnya ka gajeg. Apa gajege agama nekula cirine? Ada sabar di sana, ada syukur di sana. Jadi nalika kula tertuntut syukur, kula melakukan syukuran,
nalika kula harus bersabar, ya kula melakukan sabar. Nalika kula bisa berbuat syukur dan bersabar dalam ujian, maka kula niki termasuk wong sing agamane utuh gajeng likur kurang. Alhamdulillah, semoga manfaat. Pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.